أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap para sahabat, para kerabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masuk pada bagian yang keempat dari apa yang telah disusun oleh Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan-pertemuan yang kemarin telah kita ketahui aktivitas yang berkaitan dengan doa, kemudian zikir, kemudian membaca Al-Quran. Maka kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu at-tafakkur, cara kita berpikir atau tentang apa yang kita pikirkan. Jadi kalau empat hal ini sudah bisa kita jalankan, kita akan berada di jalan yang lurus. Lurus secara aktivitas keseharian kita, lurus secara rohani kita, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan kehidupan ini sesuai yang dikatakan oleh Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tanpa ada penyimpangan, tanpa ada kekeliruan, tanpa ada hal-hal yang membuat manusia terkadang putus asa. Karena kesalahan kadang dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang salah mengambil langkah, atau kita yang salah memilih aktivitas yang seharusnya tidak kita lakukan tapi kita lakukan. Seharusnya yang harus kita lakukan tapi tidak kita lakukan. Ya. Jadi itu yang perlu kita sedikit rubah dari apa yang harus kita pahami. Nah, ya saya ulangi lagi. Panjang lebar sudah kita ketahui tentang doa. Panjang lebar kita ketahui tentang zikir. Kemudian telah kita ketahui tentang bacaan Al-Quran. Malam hari ini kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu tentang arahan atau anjuran cara kita berpikir atau tentang apa yang kita pikirkan. Karena ulama mengatakan berpikir itu termasuk salah satu ibadah yang sangat tinggi nilainya. Jadi tafakkur itu ibadah, bahkan min asyrafil ibadah, termasuk daripada ibadah yang sangat tinggi nilainya. Dalam Quran banyak sekali Allah menyinggung manusia yang mereka tidak menggunakan akal mereka pada selayaknya. Dalam Al-Quran itu ada ayat afala tatafakkarun, afala ta'qilun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya tanda-tanda kebesaran kami, di situ ada tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang ingin berfikir. Tidakkah kalian mau berfikir, kata Allah? Allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati, mereka yang berfikir. Kata-kata berfikir itu banyak diulang dalam Al-Quran.
untuk mengingatkan manusia bahwa Islam itu juga mengarahkan kita tentang apa yang harus kita pikirkan dan apa pondasi kita ketika ingin memikirkan sesuatu. Sehingga pola pikir kita itu tidak kacau. Orang walaupun kelihatannya mewah, megah, tapi kalau pola pikirnya kacau, dia akan sempit hidupnya. Tapi kalau orang terlihat sederhana, apa adanya, sementara pola pikirnya itu rapi, terarah, dia akan tenang. Kadang yang bikin kita kacau itu karena salah berpikir atau salah tentang apa yang kita pikirkan. Maka Islam mengarahkan kita. Sampai salah satu hadis Nabi pernah mengatakan begini, di akhir zaman kita akan menghadapi situasi yang membuat kita itu bingung. Orang ini hidup terombang-ambing. Orang terombang-ambing hidup. Dia tidak tahu untuk menentukan jalan hidupnya, dia bingung. Dia harus ke kanan atau ke kiri, ngikut si fulan atau si fulan, bingung dia. Banyak sekali arus kehidupan pada waktu itu. Orang dengan arah mereka masing-masing, dengan kelompok mereka masing-masing. Lalu seperti apa posisi kita? Bagaimana posisi kita waktu itu? Nabi mengatakan usbutu. Jangan terombang-ambing dengan keadaan. Orang ke barat, kita ke barat. Orang ke timur, kita ke timur. Orang ke sana, kita jangan terombang-ambing dalam menjalani kehidupan ini. Orang muslim itu punya prinsip. Orang muslim itu punya sikap. Dalam keadaan tertentu kita harus punya sikap. Kita harus punya prinsip, ini jalan saya. Inilah aktivitas saya. Inilah kegiatan saya. Beginilah cara pola pikir saya. Tidak mudah diarahkan ke sana, tidak mudah diarahkan, tidak mudah dirayu ke sana, tidak mudah dirayu ke sini. Itu yang harus sedikit kita perbaiki. Kata Nabi mengatakan, la takunu imma'ah. Kalian wahai umatku jangan menjadi imma'ah, orang yang pelin-pelan. Tadi pagi A, sore B dah. Pelin-pelan. Bentar majlis, bentar mabuk. Bentar begini, bentar begini. Walakin usbutu. Nabi katakan, tetaplah kalian dengan tujuan kita, dengan metode kita, dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita. Ini kitab Bidayatul Hidayah mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan, bahkan apa yang harus kita pikirkan. Seperti apa seharusnya kita berpikir supaya kita terarah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa kita maklumi, banyak yang mencelakai manusia itu salah satu sebabnya adalah kecerobohan di dalam berpikir. Kecerobohan dalam berpikir. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang menimpa kalian daripada kesusahan, itu salah satu sebabnya ulah kita sendiri. Kita nggak mau mengukur pikiran yang kita tolak ukur pikir kita itu kadang bukan syariat, bukan agama, bukan nasihat, bukan Quran, bukan hadis. Kita terlalu ceroboh di dalam memutuskan sesuatu, kita lepas di dalam memikirkan sesuatu sehingga dampaknya itu bahaya untuk kita. Itulah mengapa Nabi kadang dalam kondisi kita bingung untuk menentukan sesuatu, kita harus tahan diri dengan beristikharah. Tahan diri dengan menanyakan kepada para ahli. Tahan diri dengan meminta pendapat kepada orang yang lebih mengerti. Karena kalau salah di dalam memikirkan sesuatu, dampaknya fatal. Mencuri, berzina, transaksi yang haram, melakukan pekerjaan yang haram, nipu orang. Ulah kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dalam Quran Allah menyinggung manusia. Banyak kesusahan yang kita alami datangnya dari mana? Kesalahan kita sendiri. Maka beliau ingin mengarahkan kita, apa yang harus kita pikirkan dan apa dasar berfikirnya kita umat Islam itu. Karena kalau kita mau bandingkan kita dengan orang sebelum kita, hidup ini sama saja. Setiap generasi orang hidup sama saja. Ada orang yang bahagia, ada yang susah, ada yang miskin, ada yang kaya, ada penguasa, ada rakyat biasa. Ada ini, ada si fulan, ada orang baik, ada orang, sama saja. Dari zaman Nabi Adam dulu sampai akhir zaman, sampai kiamat itu seperti itulah roda kehidupan. Tidak ada bedanya. Yang kita mengira orang dulu tidak seperti kita, sama saja. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang mudah. Tapi yang membedakan kita dengan sekarang dulu itu cara berpikir kita.
yang lebih menyakitkan lagi, ada orang yang mengkhawatirkan masa depannya sehingga mencelakai masa sekarangnya. Terlalu dikhawatirkan sehingga kekhawatiran dia itu menyebabkan dia mengabaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Padahal orang Islam itu tidak dituntut memikirkan masa depan. Orang Islam itu dituntut memikirkan apa yang sekarang sedang kita lakukan. Kita sekarang lagi ngapain? Bagaimana hubungan kita sama Allah sekarang? Apa makanan kita sekarang? Apa pekerjaan kita? Sekarang yang kita dituntut untuk kita pikirkan. Ya, adapun yang kedepannya serahkan sama Allah. Allah lebih tahu. Yakinlah kita sama Allah. Kalau kita mempercayai urusan kita sama Allah, kita akan mendapatkan Allah sebagai ni'mal wakil, sebaik-baiknya zat yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Jadi bagian yang keempat ini sangat penting sekali untuk kita jadikan sebagai pegangan kita, bahwa kalau ingin memikirkan sesuatu ada beberapa hal yang harus kita pahami supaya arah kita itu benar, pikiran kita itu diridhoi sama Allah. Karena orang bisa memutuskan sesuatu tergantung yang dia pikirkan. Ya, kita bisa memutuskan karena kita mikirnya begini, sehingga kita putuskan sesuatu. Karena kita mikir, oh nanti bakal begini, nanti begini. Ketika kita memikirkan yang hal-hal seperti itu, kita mengabaikan Quran, kita mengabaikan Nabi. Coba sekali-sekali kalau kita ingin memikirkan sesuatu, kita tahan dulu pikiran kita itu dengan Quran. Ini benar enggak menurut Qurannya? Ini benar enggak menurut Nabi? Ini benar enggak? Saran, bagaimana dengan saran orang-orang soleh? Kalau enggak benar jangan dipaksakan, nanti berantakan. Kalau enggak sesuai, jangan dipaksakan, nanti berantakan. Karena kita nggak bisa lepas menjalani kehidupan ini, nggak bisa lepas daripada Quran, hadis, atau ulama. Maka kalau mau selamat, ikuti alurnya, ikuti jalurnya. Ya, jangan sampai pola pikir kita itu sesat, nanti dampaknya akan parah. Ya, nah, jadi Imam Haddad, beliau membagi hal-hal yang harus kita pikirkan dan dampak dari pikiran kita tersebut. Karena buah dari hasil dari pikiran kita itulah apa yang akan kita lakukan. Ya, apa yang akan kita lakukan. Pertama, ada bagian-bagiannya. Beliau mengatakan begini, kalau kita memikirkan tentang nikmat Allah, maka dampaknya akan membuat kita selalu bersyukur atas nikmat Allah. Jadi yang kita pikirkan itu pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Tiap hari dia mikirkan nikmat mata yang dianugerahkan sama Allah. Bangun pagi matanya celek. Dia mandang itu normal saja. Bisa ngelihat. Kalau itu yang sering dia pikirkan, besarnya nikmat mata ini, besarnya nikmat telinga ini, besarnya nikmat uang ini, besarnya nikmat rumah ini, besarnya nikmat kendaraan, besarnya nikmat kaki, besarnya nikmat bisa beribadah, jadi orang Islam. Kalau dia selalu memikirkan nikmat Allah yang ada pada dirinya, itu akan memancing dia untuk bisa bersyukur kepada Allah. Maka sebelum kita diperintahkan untuk bersyukur, Allah perintahkan kita untuk berpikir dulu. Karena orang kalau nggak diajak berpikir, dia susah untuk apa? Untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Diajak berpikir dulu sama Allah. Wa in ta'uddu ni'matullahi, kalau saja kata Allah, kamu ingin berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup kata Allah. Memancing seseorang secara tidak langsung, Allah itu menyuruh kita, coba pikirkan. Hitung saja nikmat yang Allah anugerahkan. Tidak usah jauh-jauh, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kesempurnaan bentuk rupa kita saja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu telah kami ciptakan di dalam rupa yang sempurna, wujud yang sempurna. Punya pendengaran, punya penglihatan, punya alat pernafasan. Itu wa fi anfusikum kata Allah, afala tubsirun. Dalam diri kalian tidakkah kalian mau berpikir kata Allah? Tidakkah kalian mau melihat? Jadi kelemahan kita dalam berpikir itu yang kadang menyebabkan kita binasa. Pola pikirnya lemah.
Tidak ada pikiran untuk memikirkan nikmat Allah yang sampai kepadanya. Pikiran dia entah masalah perut, masalah kemaluan, kepuasan hawa nafsu. Tiap hari itu saya pikirin. Bagaimana cara dapat duit? Bagaimana cara memuaskan nafsu dia? Akhirnya apa bedanya kita sama binatang kalau begitu? Kambing keluar dari rumah cari makanan. Lihat perempuan disikat sama dia. Apa bedanya kita dengan binatang? Kalau pola pikir kita itu humumuhum fil batin wa fil farji. Ulama mengatakan himmah atau ambisi, semangat orang di akhir zaman itu dua hal saja. Kalau tidak berkaitan dengan perut dia atau berkaitan dengan hawa nafsu dia. Waliyahzubillah. Itu pola pikir yang kacau sebenarnya. Dia yang mempersempit ruang hidup dia. Seolah-olah hidup ini hanya bicara tentang perut, hidup ini hanya bicara tentang uang saja. Padahal hidup itu sebenarnya luas, terlalu banyak hal yang perlu kita pikirkan, ketimbang kita membatasi dengan dua hal. Bangun tidur, duit dan pikiran. Bangun tidur, lapar bon. Nak tidur, begitu kak. Diajak orang, pikirkan duit, berapa yang aku dapat. Diajak orang, mikirkan, kasih makan apa. Dua hal inilah yang terkadang mempersempit pikiran kita. Kalau nggak dapat uang, sumpek dia. Kalau nggak betul-betul ditinggalkan sama dia. Kalau nggak dapat jatah makan, sumpek dia. Karena dua hal inilah yang selama ini menghantui kita. Seolah-olah kalau nggak punya dua ini, mampus kita. Makanya perlu kita perbaiki. Ini yang mengkacaukan kita kadang, cara berpikir kita itu salah. Dan yang kita pikirkan salah. Kita terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Tapi kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang seharusnya kita pikirkan. Jadi kalau kita mau jujur sederhana saja. Belum pernah kita itu menghitung nikmat Allah. Belum pernah. Karena kalau kita sering menghitung nikmat Allah, kita akan merasa banyak sekali yang telah sampai kepada kita. Banyak sekali. Lihat orang sebelum kita. Maka kata Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazzaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Lihat orang yang di bawah kalian. Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan ngelihat orang yang di atas kalian. Itu bisa memancing kalian untuk bersyukur kepada Allah. Lihat orang yang tinggal di bawah jembatan, nggak punya rumah. Lihat orang yang nggak punya kaki. Lihat orang yang nggak punya tangan. Lihat orang yang buta. Lihat orang yang nggak bisa mendengar. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kita. Muka pas-pasan nak nengok para artis. Yang maksakan beli bedak, beli alat, beli itu, berot muka. Tambah parah apa? Lihatlah orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang di atas kita. Karena hal yang demikian kata Nabi bisa memancing kalian untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau dibandingkan orang yang anda lihat tuh, alhamdulillah Nabi mengajarkan doa begini. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, baca doa, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang sedikit lebih mengunggulkan saya atau menganugerahkan saya dari sekian banyak orang-orang yang di bawah saya. Bersyukur kepada Allah. Bukan kita remehkan. Bersyukur tidak mesti meremehkan orang. Ya. Itu contoh yang sederhana saja. Bagaimana tolak ukur kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Lihat orang yang di bawah kita. Kalau itu kaitan sama dunia, ini kita terbalik kadang. Dalam urusan akhirat kita ngeliat orang yang di bawah kita. Kita nggak pernah dalam urusan akhirat ngeliat orang di atas kita. Coba lihat si fulan, baca Quran dalam sehari 2-3 juz. Biasa ya, reaksi kita biasa. Oh Masya Allah, tidak tertarik untuk seperti dia. Dalam urusan agama, lihat orang di atas kita. Kita baca Quran cuma 1 lembar. Coba ngumpul sama orang 1 juz sehari. Kita akan tertarik untuk membaca 2-3 lembar dalam sehari. Kita sholatnya pas-pasan. Lihat orang yang duha, tahajud, dijaga sama dia. Dalam urusan agama, lihat orang di atas kita. Jangan pernah lihat orang yang di bawah kita atau setara sama kita. Karena itu bisa memancing kita untuk menjadi lebih baik. Untuk membuat diri kita itu terpancing untuk menjadi lebih baik. Dan itu penting. Ya, jangan dibalik. Dalam urusan dunia, melihat orang lebih atas. Dia beli motor Vario.
Lihat orang pakai Vespa, pening balik-balik. Gimana caranya aku dapat kayak gitu? Berutang, minjam, ini, itu. Pola pikirnya salah. Karena inilah yang mempengaruhi kita. Jadi harus kita arahkan, kita perbaiki. Apa-apa yang perlu kita pikirkan? Yang pertama, nikmat Allah. Nanti kita lihat, adakah ulama mengarahkan kita untuk memikirkan rezeki kita? Kita lihat nanti hasil akhirnya. Apa yang perlu kita pikirkan? Pertama, nikmat Allah. Ya Allah, banyak nikmat Allah. Kepala nih, kalau dilihat-lihat, kalau ada jual kepala 1 miliar pun dibeli sama orang. Kepala jual orang jual lelong kepala. Kepala ini nilainya besar. Berpikir, melihat, dengar, ngerasa, makan, mulut tuh nilainya besar. Ada satu ulama, satu hamba Allah, salah di zaman Bani Israel, dimasukkan ke surga. Allah mengatakan masuk surga dengan rahmatku. Dia bilang, ya Allah, aku ibadah sampai 500 tahun. Saya masuk surga layak. Karena sudah sekian ratus tahun saya beribadah. Saya masuk surga dengan amal saya. Kata Allah, diukur saya, timbang tadi. Ambil satu nikmat mata. Baru nikmat mata dibandingkan dengan ratusan tahun dia ibadah, kalah dengan nikmat mata. Kita ni kalau mata sakit, ibadah susah. Orang kau sakit mata, nak sujud tu macam nak lepas mata. Belum kita rasakan ya. Jadi slow-slow kita sujud tu tak macam tak ada apa-apa. Cuba rasakan. Kalau udah mata berat, susah. Mandang pun Bani salah-salah. Kau ni siapa? Itu kalau kita memikirkan nikmat, kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Ya. Sebelum kita menuntut hal-hal yang belum ada, kita syukuri apa yang sudah ada sama kita. Ya, syukuri apa yang ada, nanti Allah, bahkan Allah tambah lagi. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita pikirkan? Yang pertama tadi nikmat. Yang kedua, kita dianjurkan untuk memikirkan tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah. Langit, bumi, laut, pohon, termasuk manusia. Apa yang telah diciptakan oleh Allah, kalau kita tertarik untuk memikirkan itu, hal yang kita dapatkan dampaknya adalah semakin besar takzim kita kepada Allah. Luar biasa Allah, maha besar Allah, yang bisa menciptakan langit dengan lapisannya, dengan pintu-pintunya dan penduduk-penduduknya. Maha besar Allah yang menciptakan bumi dengan lapisan. Maka banyak ayat Quran kita dapatkan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru afala yanzuruna ilal jibali afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apa kata Allah? Tidak maukah mereka memahami, memikirkan, mempelajari tentang langit yang diciptakan tanpa tiang? Mana pernah kita mikir begitu? Gila, Allah ciptakan langit tak ada tiang, kokoh. Kokoh. Apa kata Allah Al-Quran? Alam tara annallaha khalaqas samawati wa innallaha yumsikus samaa an taqa'a 'alal ard. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah lah yang mengokohkan langit agar tidak menimpa bumi. Tak ada tiang langit tuh, tapi kokoh dia, tidak bisa nimpa bumi. Allah menyuruh kita coba fikirkan itu. Kalau kau berpikir ke sana, kau akan ngelihat kebesaran Allah. Orang kalau sudah paham tentang kebesaran Allah, bagi dia, hidup dia, diri dia, pikiran dia itu kecil. Kalau disandarkan dengan kebesaran Allah. Apalagi manusia sekecil kita. Langit yang besar itu aja rapi sekali Allah itu. La ilaha illallah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kata Allah, kepada gunung bagaimana ditancapkan, kata Allah. Makanya kalau kita mempelajari itu, Imam Ghazali itu punya kitab namanya Ajaib fi Makhluqatillah. Beliau ingin betul-betul ngajak kita itu untuk mendalami, memikirkan tentang kebijakan atau keluar biasaan Allah di dalam menciptakan ciptaan. Ajaib fi Makhluqatillah, keajaiban-keajaiban dalam ciptaan Allah. Bagaimana matahari, bagaimana bulan, bagaimana langit, bagaimana bintang. Tak pernah jatuh, tak ada bintang yang jatuh. Bagaimana ini? Bagaimana laut dengan dalamnya,
dengan makhluknya, dengan penghuninya, bagaimana bumi dengan lapisannya. Kalau Allah mengatakan, cobalah pikirkan itu, pelajari itu, cari tahu tentang itu, kita akan menemukan kebesaran Allah. La ilaha illallah. Itu yang kedua. Yang perlu kita pikirkan adalah memikirkan kebesaran Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Subhanallah. Allah ciptakan ini, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan ini. Itu akan memancing kita untuk lebih besar rasa kekaguman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, apa yang perlu kita pikirkan? Yang ketiga yang perlu kita pikirkan adalah tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Ini orang kalau lupa diri begitu, tak pernah mikir macam tak berdosa itu. Kalau kita memikirkan dosa kita, maka dampak dari pikiran kita itu akan memancing kita, pertama, malu kepada Allah. Malu, orang kayak kita masih dipanggil ke majelis. Orang kayak kita masih bisa sholat. Orang kayak kita, malu kita. Malu. Yang kedua, memancing kita untuk bertaubat kepada Allah. Kalau kita memikirkan dosa. Kalau kita coba, setiap pikiran pasti ada daya tarik untuk kita melakukan sesuatu. Sama dengan orang mikiran duit. Nah, tidur duit. Bangun tidur duit. Keluar dari rumah duit. Bagaimana masuk rumah dapat duit? Pokoknya duit. Duit. Baik-baik nak mati, duit. Duit. Tanya malaikat, man rabbuka? Duit. Akhirnya apa? Yang dia lakukan itu, bagaimana caranya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya pikirannya puas. Padahal dia akan menemukan jalan yang buntu. Kenapa buntu? Karena udah ditakdirkan sama Allah, udah ditakar sama Allah. Bagaimanapun pola pikir kita, kalau rezeki kita sekian juta, begitulah kita dapatkan. Tidak bisa. Yang rugi kita sendiri, yang capek kita sendiri. Memikirkan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita pikirkan. Ya. Nah, waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah arahkan pikiran kita ya, menjadi lebih baik. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kita mengarahkan pikiran kita. Nah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ulangi. Yang pertama yang harus kita pikirkan itu adalah memikirkan nikmat Allah yang sudah sampai kepada kita, sehingga dengan itu kita tertarik untuk bersyukur. Yang kedua, memikirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar kita tertarik untuk bertaubat dan selalu merasa malu kepada Allah. Selalu merasa malu kepada Allah. Karena bahaya kalau orang lupa diri, seolah-olah nggak pernah berdosa, bahaya nanti. Yang timbul malah ujub. Dia merasa punya kelebihan, atau dia merasa heran, takjub dengan ibadah yang dia lakukan. Salah satu hikmah kita pernah terjadi dalam perbuatan dosa adalah untuk menjaga hati kita ketika kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, kita tahu diri, saya ini berbuat baik karena memang dimudahkan sama Allah, bukan dengan kemampuan, la haula wala quwata illa, bukan dengan kemampuan kita, tapi memang betul-betul kita itu diarahkan sama Allah. Nah, yang ketiga yang perlu kita pikirkan adalah kebesaran-kebesaran Allah di dalam ciptaannya, di dalam seluruh ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dan mereka yang berfikir, kata Allah, dalam ciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Natijanya, dampaknya apa? Kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah kau ciptakan ini batil, sia-sia, tanpa ada pelajaran. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan langit dan bumi, langit dengan isinya, bumi dengan suasana dan isinya, sia-sia. Tidak ada. Kosong. Gak ada pelajaran, tidak, kata Allah. Itu adalah sangkaan orang yang tidak beriman. Seolah-olah gak ada hikmah, gak ada pelajaran dalam penciptaan langit dan bumi. Kita melihat itu hanya sekedar ciptaan, buah karya dan seterusnya. Tidak kita pelajari, tidak kita dalami, tidak kita ambil hikmahnya. Nah, kalau orang selalu memikirkan kebesaran Allah, bagaimana kata Allah dalam Al-Quran? Kapal yang bisa
berjalan di atas laut, tidak tenggelam. Siapa yang menahan? Misalnya langit yang beratnya wallahu alam tidak pernah jatuh nimpa bumi. Siapa yang menahan? Itu Allah mau ngajak kita itu berpikir. Ayolah sekali-kali kita buat majelis kita itu sama Allah, duduk kita dengan Allah, diajak oleh Allah untuk berpikir. Mikirkan tentang ciptaan laut, mikirkan tentang kebesaran ciptaan langit, memikirkan tentang bumi, memikirkan tentang hewan, memikirkan tentang binatang-binatang ciptakan sama Allah. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Allah mengatakan Allah menciptakan semua yang melata di atas bumi ini dari air. Ini mancing kita untuk tertarik memikirkan ciptaan Allah. Faminhum may yamshi ala batnihi. Di antara hewan-hewan itu ada yang berjalan dengan perutnya. Ada yang berjalan dengan perut. Seperti ular misalnya yang nggak ada kaki. Ada yang berjalan dengan perutnya. Wa minhum may yamshi ala rijlaini. Di antara mereka ada yang berjalan dengan 2 kaki. Wa minhum may yamshi ala arba'. Di antara ada juga yang berjalan dengan 4 kaki. Kita lihat 4 kayak kambing itu. Ada 4. Kita lihat yang berjalan. Itu Allah yang cerita. Allah ngajak kita untuk mengetahui hal-hal yang demikian. Yakhluqullahu ma yasha'. Allah menciptakan yang Dia kehendaki, yang Dia inginkan. Allah juga bicara tentang produk-produk yang telah diciptakan sama. Ayolah, pikirkanlah, pelajarilah, cari tahulah. Kita akan masuk ke ruangan, di situ kebesaran Allah akan kita paham. Subhanallah, Maha suci Allah, besarnya Allah, agungnya, hebatnya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Manusia telah kuciptakan dalam rupa bentuk yang sempurna. Kalau dia salah, kalau dia kacau, kalau dia keliru, radadnahu fi asfali asfala safili. Dia akan berada di posisi terbawah. Lihat manusia, kalau hilang sifat manusiawinya, lebih parah dari binatang. Manusia itu tingkatannya di atas hewan. Bahkan kalau dia soleh, di atas malaikat. Tapi kalau dia kacau, hilang akalnya, kacau cara pikirnya, lebih bejat dari hewan. Siapa yang mengatakan? Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam dari bahan bakarnya itu jin dan manusia. Siapa mereka, kata Allah? Yang punya hati tapi tidak menuranikan hatinya, seolah-olah mati hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak mau ngelihat. Bukan dipejamkan mata, nggak mau ngelihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya pendengaran, nggak mau dengar kebaikan. Dipekakannya. Kalau ada kajian seolah-olah nggak tahu. Ada zikir, ada Quran, seolah dia dengar tapi nggak diperdengarkan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu tak ubah seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Lihat orang kalau tak mau dengar, tak mau ngelihat, mati hatinya, lebih parah dari binatang. Nauzubillah. Apa sebab itu semua? Pola pikirnya salah, cara pikirnya salah. La ilaha illallah. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Allah akan memasuki orang yang beriman dan beramal soleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang kafir yang tidak beriman, dia hidup di dunia seperti binatang, makan semaunya, aktivitas semaunya, tanpa batas. Orang Islam itu ada batasan-batasan. Ini nggak boleh kita pikirkan.
Jangan dipaksa untuk mikir ke sana. Nggak boleh. Itu batasan pikiran kita. Kalau pemikiran nggak mau dibatasi, bahaya kita. Terserah, saya memikirkan apapun terserah. Loh, Islam itu mengarahkan pikiran kita. Bagaimana cara berpikir yang benar? Kalau sudah masuk hal-hal yang berbau maksiat, jangan kau pikirkan. Nanti kau tertarik untuk melakukan. Tapi dipaksa, dipikirkan sama dia. Mungkin ada solusi hidup saya dalam maksiat. Mustahil. Itu manusia yang sombong, yang lupa diri, kata Allah. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini aneh sekali, kata Allah. Kadang-kadang dia ngerasa lebih pintar. Kadang-kadang dia ngerasa bisa lebih memberikan solusi. Sombong. Nggak mau kembali kepada Allah. Nggak mau melihat Quran. Oh mungkin, nggak, saya harus begini. Kalau begini, ini insya Allah harus ada solusinya di sini. Ini saya harus lakukan. Karena dengan inilah hidup saya akan lebih baik. Sombong itu namanya. Loh, saya harus begini. Karena kalau saya nggak begini, saya akan begini. Sombong itu. Dia nggak mau berkiblat kepada Allah. Coba buka Quran, baca Quran. Ada nggak ayat yang melarang itu? Jangan kau lakukan. Walaupun terlihat sekilas ada solusi di situ. Awas, itu tipu daya setan untuk menarik kita ke situ. Kalau sudah jelas bertentangan sama Quran, jangan dilakukan. La ilaha illallah. Kekacauan biasa dimulai dari situ. La yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dia lupa inna ila rabbika ruj'a. Melampaui batas, lupa. Tidak mau berkiblat kepada Quran. Dia abaikan. Nasihat ulama tidak pedulikan. Dia lupa. Kalau finishnya hidup dia itu kembali kepada Allah. Dia berupaya melakukan hal yang maksiat, tahu-tahu meninggal dunia, selesai hidup. Lupa dia. Kalau dia akan kembali kepada Allah, itu sudah Allah ingatkan. Maka kalau mau berpikir tentang sesuatu, tenang dulu. Istikharah itu ulama biasa minta waktu, dibasi waktu mereka sehari, 2 hari, 3 hari, berminggu-minggu kadang. Kenapa? Supaya tenang. Cara orang Islam berpikir itu mesti tenang, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Oh enggak, inilah dia betul. Oh inilah yang paling tepat. Enggak, inilah dia. Akhirnya berantakan. Nanti kalau sudah berantakan, Allah enggak sayang, Allah enggak peduli, Allah enggak perhatian. Padahal Allah sudah perhatian sebelum ente lahir. Allah sudah perhatian sama ente. Sebelum ente ada di alam ini, Allah sudah perhatian sama ente. Sebelum orang tua ente ada, Allah sudah perhatian sama ente. Enggak ada yang lebih perhatian sama kita kecuali Allah. Enggak ada perhatian, kasih sayang yang lebih hebat daripada kasih sayangnya Allah. Cuman kecerobohan kita itulah yang mengotorkan pikiran kita. Rakus kita. Oh mungkin ini jalan keluar. Kalau saya tidak begini, tidak bisa. Saya mau nemukan dari mana? Saya bisa dapat solusi dari mana? Kalau nggak seperti ini, pikir kita salah. Pola pikir kita salah. Jadi kita arahkan kembali. Bagaimana cara kita berpikir? Berpikirlah, jadikan dasar pemikiran kita itu pertama, ini diridhoi sama Allah atau tidak? Ini diridhoi. Kalaupun kita gagal, Allah ridho. Daripada kita sukses tapi Allah murka. Jadi pertama itu, ini Allah ridho gak? Kerjaan ini meskipun secara kasat mata bisa menyelesaikan masalah saya, tapi Allah ridho gak? Kalau Allah gak ridho, kau paksakan, tunggu waktu, binasa kau. Tapi kalau Allah ridho, meskipun kelihatannya kita gagal, kita akan sukses dunia akhirat. Karena hidup ini yang punya Allah. Hidup ini yang menentukan Allah. Yang punya Allah, milik Allah. Langit isinya, bumi isinya, punya Allah. Mau cari dari siapa? Ya. La ilaha, itu yang perlu kita perbaiki. Jadi pertama, kalau ingin memikirkan sesuatu, lihat Allah ridho gak? Allah benar gak ini dengan ajaran Islam? Benar gak ini? Kalau benar, bismillah, lakukan istikharah, minta petunjuk. Belajarlah untuk tenang dalam berpikir. Belajarlah untuk memikirkan sesuatu yang disenangi sama Allah. Karena setiap yang kita pikirkan itu ada dampaknya. Kalau kita mikirkan makan terus, pasti kita berusaha cari makan. Kalau kita mikirkan lemah ibadah kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Kalau kita memikirkan hubungan kita ini kurang baik sama orang soleh, pasti ada niat untuk silaturahmi sama orang soleh. Jadi kalau tidak pernah kita pikirkan, maka tidak pernah kita lakukan. Sama dengan orang, Imam Haddad mengatakan, saya demi Allah, kata beliau,
Saya tidak pernah memikirkan perkara maksiat atau berkeinginan untuk melakukannya. Tidak pernah. Jangankan yang haram, yang makruh saja kata beliau nggak pernah saya pikirkan. Kenapa nggak pernah beliau lakukan? Karena nggak pernah dipikirkan. Orang kalau nggak pernah mikirkan zina, insya Allah dia tidak berzina. Karena nggak pernah dipikirkan. Begitu datang pikiran itu, abaikan. Jangan dituruti. Orang mau berjudi, kalau itu yang dipikirkan sama dia, besok lusa dia akan berjudi. Karena itu sudah masuk dalam pikiran dia. Saya nggak pernah, kata Imam Haddad mengatakan, la ma fa'altu haraman wala makruhan wala hamamtu bihima. Saya nggak pernah melakukan yang haram dan juga yang makruh. Saya nggak pernah memikirkannya. Maka nggak pernah dilakukan, karena nggak pernah dipikirkan. Kalau itu yang kita pikirkan, tiap hari mikir haram, tiap hari mikir haram, bisa kita lakukan. Jadi yang mendorong kita melakukan sesuatu itu tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikirkan, ya Allah, bacaan tajwid tak pernah benar sampai sekarang, tiap hari mikirkan itu terus, dia akan tertarik untuk belajar tajwid. Saya ini kalau dilihat-lihat masih banyak yang tak paham tentang sholat. Kalau dilihat-lihat masih banyak yang saya tak paham tentang puasa. Masih banyak yang saya tak paham tentang ini. Kalau itu yang dipikirkan, kita akan tertarik untuk memperbaikinya. Tapi ini enggak. Besok nih macam mana dapat duit besoknya? Toko sepi apa tak. Dak-dak pun tak ada nak ajak ngopi apa. Tiap hari bawa muka kusut. Tak ada yang dipikiran. Dia tak pernah nak mikir udah ngaji ke belum, udah sholat ke belum, udah silaturahmi ke belum, udah nyenangkan orang ke belum. Tak ada pikiran itu. Pokoknya kau tak perut duit. Kau tak perut duit. Rukun iman kedua bagi dia. Iman ke duit, iman ke perut. Tak ada yang lain. Dia ajak orang, ente kawan kan ada wae, makan apa beb? Bukan nak nyinggung, yang merasa ya. Ente kawan kan nak ceramah, makan apa beb? Makan tanya. Diajak berdakwah, duit. Diajak ini, perut. Tak ada lain. Duit, perut. Duit, perut. Tak ada lain. Ya. Coba pikiran kita itu, oh mungkin ini salah satu cara saya menyenangkan Rasulullah. Saya nggak punya amal. Saya nggak punya ini. Nggak punya zikir, nggak punya hatam Quran, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bantu pesantren. Mungkin cara saya menyenangkan Nabi, saya berdakwah. Kalau itu pola pikir kita, ya Allah, kita akan melakukan dengan senang hati. Salah satu cara menyenangkan hati Rasulullah adalah menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Itu cara pikir kita. Jadi perlu diperbaiki lagi, ya, supaya kita terarah dan diridhoi oleh Allah. Jadi kalau salah cara pikirnya, maka salah juga yang kita lakukan. Sekali lagi, Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang kau dapatkan dari kebaikan itu dasarnya dari Allah. Karena kau mengikuti alurnya, kau mengikuti jalurnya, kau mengikuti caranya. Tapi yang kau dapatkan dari kesusahan, masalah, kesempitan, seolah-olah hidup ini ya Allah hanya masalah ini, tidak ada masalah lain. Seolah-olah yang perlu kita urus cuman ini saja, yang lain tidak ada. Itu ulahmu sendiri, kata Allah. Salahmu sendiri. Allah sudah mengarahkan tapi tidak didengar. Allah sudah kirim para rasul tapi tidak diikuti. Allah sudah ngirim para ulama, tidak didengar. Pokok dia paling benar, pendapat dia paling benar, pikiran dia paling tepat, solusi dia paling baik. Padahal berantakan semua. Lihat, kita kadang mengatur rencana begini. Coba lihat mana hasilnya, habis, hilang. Tapi lihat orang yang berada di jalur Allah. Lihat, dengan ngajinya, dengan sholat, dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan silaturahmi, dengan bacaan Quran, dengan zikirnya. Lihat bagaimana hidupnya sekarang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Semua sudah dijelaskan sama Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Samakah, kata Allah, orang yang ngerti dengan orang yang enggak ngerti? Apakah sama hidupnya orang fasik dengan orang soleh? Gak sama, kata Allah. La yastawun. Gak sama secara keseluruhan.
ekonominya nggak sama, tingkat kepuasannya nggak sama, tingkat ketenangannya nggak sama, pola pikirnya beda, yang disenangnya pun beda. La yastawu, tidak sama. Dunia akhirat tidak sama. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nanti di hari kiamat kata Allah mengatakan, hai orang yang jahat, hai orang yang fasik, hai orang yang berdosa, minggir, minggir. Orang-orang baik mau lewat, orang-orang soleh mau masuk surga. Bukankah telah aku ingatkan kepada kalian, jangan ikut setan? Bukankah telah aku ingatkan kepada kalian, jangan nyembah setan? Setan itu musuh yang nyata. Bagaimana kita membedakan mana ajakan setan, mana ajakan malaikat? Kalau dia mengarahkan kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, meskipun kelihatannya baik, itu dari setan. Bukankah telah aku katakan, kata Allah, jangan nyembah setan, jangan benarkan setan. Dia itu musuh yang nyata kesesatannya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratal mustaqim. Sembahlah aku, percayalah kepadaku, ikutilah jalurku, ini jalan yang lurus. Yakin saja sama Allah, baca saja Quran, ikuti saja Nabi, ikuti saja majelis. Ini jalan yang lurus. Walaupun kau belum bisa beradaptasi, berjalannya waktu kau akan puas sepuas-puasnya, kau akan tenang setenang-tenangnya, kau akan dapatkan yang kau inginkan. Tapi dengan prosesnya, dengan prosesnya. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita berada di jalur yang benar, kita diarahkan oleh Allah, pikiran kita dibuka sama Allah, arah kita diperbaiki sama Allah. Yang rusak kemarin diperbaiki sama Allah, yang salah dimaafkan sama Allah, yang benar ditetapkan sama Allah, yang baik yang sudah kita lakukan diterima sama Allah, yang salah yang kita lakukan diampunkan, dimaafkan, dihilangkan sama Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.